Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are fine. Welcome back to my YouTube channel with me, Miss Rista. Kita mau belajar apa ya? Today, we are going to learn about how to use will and how to use be going to. Nah, sebelum kita membahas tentang penggunaan will and be going to, kita akan membahas tentang what is simple future tense. Simple future tense is a sentence's formation rule to state an event on or activities that occur in the future. Jadi, simple future tense adalah sebuah aturan kalimat yang menyatakan sebuah aktivitas ataupun kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Nah, berikut adalah rumus untuk menyatakan simple future tense positif, negatif, and interrogative. Untuk positif sendiri, dia bisa menggunakan subject plus to be, am, are, is, plus be going to, plus verb, plus complement. Contohnya, I'm going to go to the park. Atau as plus shall or will plus verb 1 plus complement. I will go to the park. Untuk negatifnya, as plus to be or are, am, is plus not plus be going to plus verb 1 plus objective or complement. Contohnya, I'm not going to the Central Park. Atau as plus will or shall plus not plus verb 1 plus complement. Contohnya, I will not going to the Central Park. Atau untuk interrogatif bisa dibuat shall we go to the Central Park? Atau untuk WH question atau 5W1H, where shall we go to? Mau kemana kita? Nah, untuk time signal ada seperti berikut ini. Nah, berikut adalah contoh-contoh dan juga cara-cara menggunakan will dan be going to. I, you, be, they, she, he, it tidak perlu menggunakan to be untuk will. Sedangkan untuk be going to, dia menggunakan to be. I am, you are, they are, we are, she is, he is, it is. Begitu dengan contohnya seperti di bawah ini. They are going to eat lunch. They are not going to eat lunch. Atau they will eat lunch after this. Atau they will not eat the lunch for this. Nah, berikut adalah perbedaan cara penggunaan will dan be going to. Yang pertama, plan atau yang sudah direncanakan. Contohnya, I'm going to do my homework this evening. Saya akan mengerjakan tugas saya sore ini. Lalu, unplanned. I will do my homework this evening. Dia tidak direncanakan. Saya akan mengerjakan tugas saya sore ini. Tapi dia tidak direncanakan, makanya dia menggunakan will. Jika sudah direncanakan, maka dia menggunakan be going to. Yang kedua, certain. Sudah diputuskan, bisa jadi emang benar-benar akan dilakukan.
Contohnya, they are going to go to Korea next year. Sudah diputuskan, mereka akan pergi ke Korea tahun depan. Nah, jika tidak diputuskan, uncertain maksudnya dia sudah ada rencana tapi belum diputuskan, kepastiannya sudah atau belum. They will probably go to Korea next year. Nah, yang ketiga, already decided. Dia sudah direncanakan sejak awal, sudah diputuskan sejak awal. She is going to meet her friends this noon. At this noon. Dia akan menemui temannya siang ini. Dia sudah memutuskannya, sudah ada rencana dari awal. Sedangkan untuk just decided atau baru saja diputuskan secara spontanitas, she will meet her friend at this noon. Dia akan bertemu temannya siang ini. Will, karena dia secara spontan. Lalu certain, sudah diputuskan juga. He is going to get the result today. Dia akan menerima hasilnya hari ini. Lalu possible atau sebuah kemungkinan. Dia kan tadi sertanya he's going to get the result today. Lalu untuk possible-nya, I believe he will be okay. Saya percaya dia akan baik-baik saja. Itu kemungkinannya. Lalu yang terakhir untuk prediction. Untuk prediction sendiri, dia boleh menggunakan will atau be going to. Contoh, BMKG said it's going to rain this afternoon. BMKG menyatakan bahwa akan hujan siang ini. Or BMKG said it will be rain afternoon. BMKG berkata akan hujan sore ini, akan turun hujan sore ini. Jadi untuk keseluruhannya hanya untuk prediction yang boleh menggunakan keduanya, boleh menggunakan going to or will. Nah, yang selanjutnya penggunaan will and going to dalam satu kalimat. Kok bisa sih, Miss? Bisa dong. What are you doing today? Nah, untuk penggunaan be going to, dia untuk sebuah aktivitas yang sudah pasti, dan will untuk yang tidak pasti. Contohnya seperti ini. I'm going to have breakfast. Of course. Itu untuk yang I'm going to. Lalu untuk will-nya, and then I will probably watch TV for a little while. Saya akan makan sarapan saya, tentu saja. Dan juga saya akan kemungkinan menonton TV untuk sementara waktu atau untuk sesaat. Lalu contoh keduanya, I'm going to go to the Central Park. Untuk yang I'm going to pakai should, dia karena sudah pasti. Lalu and then maybe I will meet also, and then maybe I will go to the zoo. Jadi untuk yang sudah pasti dia akan pergi ke Central Park. Lalu yang tidak pastinya kemungkinan setelah dari situ dia akan pergi ke zoo atau ke kebun binatang. Nah, penggunaan yang terakhir adalah be going to dan will untuk keadaan formal dan informal. Untuk keadaan formal, dia hanya menggunakan will. Contohnya, ladies and gentlemen,
This meeting will start in 5 minutes. Contohnya seperti itu. Untuk hadirin semuanya, meeting akan diadakan dalam 5 menit. Lalu, bagaimana dengan informal? Untuk informal, bisa menggunakan keduanya. Contohnya, I will eat this cake. Saya akan makan kue ini. Atau, I'm going to drink coffee. Saya akan minum kopi. Bisa juga. Ataupun, Anna going to go to hospital. Ana akan pergi ke rumah sakit. Or he will going to the university this afternoon. Dia akan pergi ke universitas sore ini atau siang ini. Okay friends, I think it's enough. Thank you for attention. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Semoga paham ya. Oke, see you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.